Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Purnomo dari Prodi Teknik Industri semester 6 di Universitas Teknologi Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 4, yaitu tampering dan alur, dengan dosen pengampu saya, Bapak Agung Triputranto. Kita simak video berikut. Yang pertama, teknik membuat tirus menggunakan mesin bubut. Pembuatan benda kerja yang dilakukan pada mesin bubut yang berbentuk tirus atau biasa disebut dengan istilah taper. Benda kerja dapat dikatakan berbentuk tirus apabila benda tersebut mempunyai ukuran yang berbeda antara ujung yang satu dengan ujung yang lain secara beraturan. Perbedaan diameter tersebut tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu dan dibuat dengan kesengajaan. Teknik membuat benda tirus dapat dibuat dengan beberapa cara. Pertama, membuat tirus dengan menggeser kepala lepas atau tali stok. Kedua, membuat tirus menggunakan eretan atas. Ketiga, membuat tirus dengan alat bantu taper adjustment. Teknik yang pertama, membuat tirus dengan menggeser kepala lepas atau tali stok. Proses membuat benda konis dengan cara ini hampir sama proses membubut lurus di mana benda kerja dijepit dengan bantuan dua senter. Kepala lepas tidak sejajar dengan kepala tetap sehingga menghasilkan benda konis apabila dilakukan penyayatan. Pembuatan benda konis dengan cara ini menghasilkan sudut konis yang relatif kecil. Jika dibuat konsilingan, sudut yang lebih besar berdampak kepada senter putar yang dipasang di kepala lepas. Di bawah ini gambar membubut tirus dengan menggeser kepala lepas. Nah, dari pembubutan tersebut ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Di mana kelebihannya, panjang dari benda kerja yang dibuat tirus relatif cukup panjang, serta pembuatan tirus dapat dilakukan secara otomatis. Hasil yang diperoleh dari pembuatan secara otomatis, kehalusan dari benda kerja cukup baik. Kekurangannya, derajat ketirusannya relatif kecil. Pergeserannya antara 2-3 derajat dari keseluruhan benda kerja. Apabila dibuat tirus dengan sudut yang lebih besar akan berdampak terhadap kepala senter putar yang dipasang pada kepala lepas. Hal ini disebabkan posisi kedua senter, kepala tetap dan kepala lepas, tidak sejajar. Posisi ini berakibat terhadap tumpuan pada benda kerja kurang kokoh atau kuat. Nah, di sini ada perhitungan pergeseran kepala lepas pada pembubutan tirus dijelaskan dengan gambar di bawah ini dan rumus berikut. Di mana pergeseran kepala lepas V pada gambar di atas dapat dihitung dengan rumus V sama dengan D besar dikurangi D kecil per 2L kecil kali L besar, di mana D besar diameter mayor terbesar, D kecil yaitu diameter minor terkecil, L kecil panjang bagian konis, L besar panjang benda kerja keseluruhan. Satuan dari gambar tersebut yaitu milimeter. Ini contoh proses membubut tirus dengan menggeser kepala lepas atau tali stok. Pembubutan tirus yang kedua yaitu menggunakan eretan atas. Pembubutan tirus dengan cara ini adalah dengan memutar eretan atas pada derajat tertentu dari pusat sumbunya sesuai dengan sudut yang dikehendaki atau sesuai perintah kerja. Kemudian, pergerakan pisau pemakan dengan memutar handle eretan atas secara perlahan
dan dilakukan secara manual. Waktu yang diperlukan untuk membubut konis dengan cara ini memakan waktu cukup lama. Hal ini disebabkan ulir transportir yang berbeda pada eretan atas lebih kecil. Kita lihat gambar pertama, proses membubut tirus luar dan tirus dalam dengan memiringkan eretan atas. Gerakan penyayatannya ditunjukkan oleh anak panah. Kita lihat anak panahnya ada yang ke dalam, ada yang keluar sesuai gambar 1. Pembubutan eretan atas ada kelebihannya, ada kekurangannya juga, di mana kelebihannya dapat membuat atau membentuk derajat ketirusannya lebih besar. Selain itu dapat juga membuat ketirusan luar maupun dalam. Di mana kekurangannya, pada saat membuat tirus luar maupun tirus dalam dilakukan secara manual. Panjang benda yang dibuat tirus relatif kecil dan kehalusannya dari benda kerja kurang halus. Hal ini dikarenakan proses pembuatan tirusnya dilakukan secara manual. Kekurangan lainnya yaitu pengaturan sudut dilakukan secara manual sehingga ketelitian sudutnya kurang baik. Hal ini berdampak terhadap hasil tirus yang lebih presisi. Teknik membuat tirus yang terakhir dengan alat bantu taper adjustment. Taper adjustment ini ditempatkan pada bagian belakang mesin bubut atau bed mesin. Kemudian rel penuntun taper adjustment dihubungkan dengan eretan lintang pada mesin bubut. Rel ini berfungsi sebagai pengatur derajat kemiringan pada saat pembuatan benda tirus. Alat bantu ini memiliki keterbatasan membentuk sudut tirus relatif kecil, berkisar antara kurang lebih 9 derajat, namun dapat membuat benda tirus dengan cukup panjang. Kelebihan dari alat bantu ini dapat membuat benda tirus lebih cepat dikarenakan gerakan pahat dapat dilakukan secara otomatis. Selain itu, benda kerja mempunyai kehalusan yang sangat baik. Langkah pengerjaan benda kerja menggunakan alat ini yaitu sama halnya ketika alat melakukan pembubutan lurus, di mana benda kerja dicekam secara normal oleh senter kepala tetap. Ketika proses pembubutannya secara otomatis, maka eretan lintang atau mengikuti arahan sesuai dengan sudut tirus yang dikehendaki, dan secara otomatis pula badan luncur akan bergerak mengikuti rel atau mistar penuntun. Supaya diperoleh hasil pembubutan yang baik, maka hal-hal berikut ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, posisi ujung pahat bubut terpasang segaris dengan sumbu benda kerja. Yang dua, rel yang terdapat pada taper adjustment sebaiknya dalam kondisi terlapis oleh minyak atau pelumas agar pergerakannya berjalan dengan sempurna. Ketiga, perhatikan baut atau skrup penahan agar terikat dengan kuat. Yang kedua, teknik pembuatan alur. Pembuatan alur bertujuan untuk memberikan space atau jarak dengan lebar serta depth atau kedalaman alur pada benda kerja. Pembuatan alur biasanya digunakan pahat khusus yang sudah memiliki sudut serta geometri tersendiri. Selain fungsi tersebut, alur juga dapat berguna sebagai area pembebas pada proses pembuatan ulir dan dapat berfungsi juga sebagai tempat pemasangan snap ring. Alur grooving dibuat agar pada saat menghubungkan dua buah elemen mesin tidak mengalami kesulitan atau longgar sesuai toleransi. Pada saat pengencangan baut dapat bergerak penuh, serta keleluasaan pada saat menggerinda suatu
Kita lihat gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar A, B, C, di mana gambar A itu pasangan poros dan lubangnya. Yang B, pergerakan baut agar penuh. Yang C, jarak bebas proses penggerindaan poros. Pembuatan alur disesuaikan dengan ukuran benda kerja, serta kegunaan dari alur tersebut. Jenis dan bentuk alur ada 3, yaitu kotak, melingkar, serta V. Lihat di gambar di bawah ini. Pisau alur dibuat dan dibentuk menggunakan mesin gerinda, disesuaikan dengan profil alur yang akan dibuat. Putaran mesin disarankan lebih lambat jika dibandingkan dengan putaran mesin pada saat membubut rata. Kecepatan potong yang dipakai pada saat membentuk alur hendaknya separuh dari kecepatan potong bubut dasar. Proses ini dilakukan karena aspek potong dalam pembentukan alur relatif luas. Proses pembuatan alur menggunakan pisau potong, pengerjaan hampir sama dengan proses pemotongan bahan praktek atau parting. Pekerjaan ini dilakukan setelah proses akhir pembubutan pada bahan praktek yang cukup panjang. Kita lihat gambar di bawah ini. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan pada saat pembuatan alur diantaranya: yang pertama, proses pendinginan material secara kontinu. Kedua, perhatikan secara pasti ujung pahat sejajar dengan sumbu benda yang akan dibuat secara alur. Ketiga, holder atau pemegang pisau sebaiknya pada posisi 90 derajat Celcius terhadap sumbu bahan yang akan dibuat alur. Keempat, hindari sependek mungkin posisi pisau potong terhadap benda yang akan dialur agar pahat tidak bergeser pada saat proses pembuatan alur. Yang kelima, pisau alur disarankan dengan batang yang lebih besar agar kokoh pada saat pembuatan alur. Yang keenam, putaran mesin disarankan pada RPM rendah. Yang ketujuh, laju pemotongan secara perlahan dan kontinu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.